Oke, seperti apa yang sudah kita rencanakan di awal, di minggu ketiga ini kita semua akan belajar tentang kekhususan dalam psikologi klinis. Atau di beberapa buku psikologi itu teman-teman akan menemukan topik bahasan ini dengan judul topik-topik khusus gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja, tapi itu adalah penamaan yang ada di dalam buku atau referensi yang lain. Gitu. Tapi kajiannya kurang lebih sama. Nah, sebenarnya ada beberapa kajian sebenarnya di dalam kekhususan psikologi klinis, tetapi atas pertimbangan saya sendiri, maka saya hanya mengkhususkan pada 4 topik bahasan ini. Ya, yang pertama neuropsikologi, yang kedua psikologi forensik, yang ketiga psikologi komunitas, yang keempat psikologi kesehatan. Nah, tujuannya kita mempelajari ini supaya kita mendapatkan pemahaman bahwa psikologi klinis itu luas sekali gitu ya. Tapi tetap ada intinya atau core kajiannya. Nah, sekarang kita belajar tentang topik-topik yang berkaitan dengan psikologi klinis dan asalnya itu dari psikologi klinis. Gitu. Yang pertama neuropsikologi ya atau neuropsychology. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, jadi bidang ilmu ini memang didedikasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam relasi antara otak dan perilaku. Nah, secara khususnya tentang struktur dan sistem otak serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Kita semua tahu gitu ya bahwa otak kita ini memiliki fungsi vital. Jadi kalau misalnya komputer, ya kalau dalamannya itu ada yang namanya apa ya, kira-kira ke komputer itu ya? Ada chip, Prosesor, Bu. oh ya, prosesor gitu ya. Kalau tidak ada itu ya komputernya tidak akan hidup, tidak akan berfungsi. Begitu juga kita dengan otak kita gitu. Nah, boleh dicek nanti ya, di situ link yang bisa teman-teman klik untuk mengetahui brain overview gitu ya. Pada beberapa referensi, teman-teman mungkin akan menemukan istilah neurologi, gitu. Tapi juga ada neuropsikologi. Nah, neurologi ini cabang ilmu kedokteran, gitu ya, yang khusus untuk mempelajari fungsi otak. Nah, sementara neuropsikologi seperti yang saya jelaskan tadi, ya memang berkaitan hanya settingnya yang berbeda. Kapan neuropsikologi ini berfungsi gitu ya, dia akan digunakan di seluruh atau di sepanjang hayat, di sepanjang rentang kehidupan manusia. Jadi tadi ketika ada yang nanya bagaimana ketika bayi itu apa ya menderita kelainan otak gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa ya sejak kita baru lahir sampai nanti ada penurunan fungsi otak pada saat lansia, itu adalah bidang kajian neuropsychology atau neuropsikologi. Gitu. Kalau di dalam psikologi klinis ya, yang paling banyak yang akan mendapatkan porsi lebih di dalam bidang kajian ini masuk di salah satu klaster gangguan psikologi yang namanya neurodevelopmental disorders. Jadi ini teman-teman ketika mendengarkan gangguan yang bernama autism gitu ya atau autism spectrum disorder atau ADHD, kemudian gangguan belajar atau retardasi mental yang sekarang dinamakan sebagai intellectual disorder. Itu semuanya masuk di dalam klaster neurodevelopmental disorder. Artinya sekarang ini bidang kajian psikologi klinis tidak hanya mencari tahu faktor-faktor
internal yang bersifatnya genetis gitu ya, tetapi lebih langsung kepada fungsi organik, khususnya lagi fungsi otak. Ya memang kita tidak akan bisa melihat secara langsung gitu ya, apakah otak kita ini berfungsi normal atau tidak, tetapi dari indikator keperilakuan yang muncul, itu kita bisa menilai apakah memang ada bagian-bagian otak tertentu yang tidak berfungsi gitu. Kalau teman-teman yang berangkat dari IPA tentu akan ingat ada beberapa lobus gitu ya, atau yang belajar biopsikologi bisa diingat lagi bahwa bagian-bagian tertentu di dalam otak kita ini itu memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk kita sebagai manusia ya, untuk merasakan, untuk berpikir gitu ya. Itu semua ada fungsinya. Jadi ketika memang ada gangguan pada fungsi otak, itu pasti akan mempengaruhi perilaku kita, atau bisa kita jadikan kajian yang menyebabkan gangguan atau abnormalitas pada perilaku manusia. Seperti itu. Kemudian psikologi forensik, tadi juga 2 hari ini kita dengarkan dengan baik gitu ya. Kalau secara sempit itu memang diartikan sebagai spesial kekhususan psikologi klinis pada setting legal gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat ketika kita melakukan penelitian, eksperimentasi gitu ya, yang berkaitan dengan hukum itu masuk ke dalam psikologi forensik. Teman-teman mungkin pernah melihat serial televisi ya di Netflix gitu yang menceritakan tentang criminal profiler gitu ya, seseorang yang membayangkan bagaimana siapa pelaku kejahatan berdasarkan TKP gitu ya, dia akan membayangkan seperti apa karakternya, seperti apa orangnya gitu ya, dengan melihat itu. Sehingga kajian psikologi forensik ini menjadi menarik. Walaupun kalau kita pelajari lebih dalam, kita itu nggak melakukan itu gitu. Karena tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam kajian psikologi forensik itu sebenarnya lebih ke asesmen psikologinya gitu ya. Asesmen psikologi. Dan kompetensi utama yang harus dimiliki itu ya memang kompetensi klinis gitu. Walaupun nanti akan digunakan untuk berbagai macam tugas seperti pemeriksaan gitu ya, kemudian melakukan wawancara, kemudian menuliskan hasil asesmen tersebut, kemudian menyampaikan hasil itu dan kemudian digunakan di dalam satu persidangan seperti yang pernah kita saksikan begitu serunya di persidangan Jessica gitu ya, yang racun itu. Nah, itu bisa teman-teman saksikan di link yang saya tautkan di tulisan expert witness in court. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Artinya, ya itu nggak bisa lepas gitu ya dari seorang psikolog klinis atau dari kompetensi klinis, karena isu utamanya yang harus dilakukan memang keterampilan-keterampilan sebagai seorang klinisi. Gitu. Walaupun settingnya lebih banyak di setting individu yang berkaitan dengan atau berurusan dengan hukum gitu. Kemudian berikutnya psikologi komunitas. Nah, ini sebenarnya keterkaitan dengan bidang ilmu yang lain itu sangat luas ya, seperti sosiologi, kemudian ilmu sosial gitu ya. Nah, kenapa kok ini bisa muncul dalam kajian psikologi klinis? Karena begini, karena psikologi klinis itu
memang fokusnya hanya pada individu sebenarnya ya kalau yang murni gitu ya. Jadi penyelesaian kasus individual. Nah, karena hanya berfokus pada itu dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan isu-isu yang lebih luas gitu. Makanya ada di dalam kebutuhan yang saya berikan tanda kutip itu, jadi kita psikologi itu sebenarnya membutuhkan fokus yang lebih besar ya pada komunitas dan perubahan sosial. Karena apa? Karena lingkungan sosial gitu dan perubahan sosial itu akan mempengaruhi kondisi mental seseorang dan kondisi sehat mental seseorang gitu. Tadi teman-teman di WA group bahkan juga sudah membahas kajian tentang ini, tentang lingkungan yang toksik gitu ya. Itu. Nah, sebenarnya yang paling mencolok itu bedanya adalah kalau itu tadi ya, kalau yang klinis itu yang dikaji itu ya individual, sementara untuk komunitas itu cakupannya akan besar gitu ya. Perubahan-perubahan sosial, terus grup-grup yang minoritas. Nah, ketika membahasnya cakupan subjeknya atau targetnya luas, maka itu memang sudah masuk ke dalam kajian psikologi komunitas. Bahkan psikologi komunitas ini seolah-olah sudah masuk ke kajian psikologi sosial gitu. Kita lanjutkan. Psikologi kesehatan gitu ya. Kalau psikologi kesehatan itu fokus kajiannya spesifik gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana melakukan promosi kesehatan sebaik kita melakukan pencegahan dan penanganan penyakit gitu ya. Jadi di kalangan medis kita ini yang sering dilakukan adalah tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif. Ketika sudah sakit gitu ya, bagaimana menyembuhkan. Nah, tapi psikologi kesehatan itu lebih dari itu gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan kesehatan kita, jadi tidak hanya mencegah ya, meningkatkan kesehatan kita sehingga kita terhindar dari penyakit. Karena apa? Karena di dalam kajian ini itu kita mempelajari bagaimana perilaku seseorang akan mempengaruhi sakit tidaknya dia, gitu ya, sakit fisik ya, dan bagaimana sakitnya itu, penyakit yang dideritanya itu, dan kesakitannya itu akan mempengaruhi perilakunya. Itu yang kita pelajari di psikologi kesehatan. Nah, sehingga memang di dalam psikologi kesehatan itu kita akan mencari tahu bagaimana seseorang itu bereaksi, gitu ya. Kemudian cope with itu artinya mengelola, gitu ya. Kemudian sembuh dari sakit yang yang dideritanya. Nah, yang paling sederhana saja yang dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita mungkin familiar dengan membaca buku gitu, kemudian membaca majalah, kemudian membaca berita bahwa gula itu apabila dikonsumsi berlebihan tidak pernah berakibat baik untuk tubuh gitu ya. Gula dalam bentuk apapun. Tetapi mengapa kok banyak dari kita, termasuk saya, gitu ya, mengonsumsi minuman-minuman yang kadar gulanya itu sangat tinggi, tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, pilihan seperti itu, gitu ya, kita tahu bahwa gula akan menyebabkan sakit ketika dikonsumsi berlebihan, tetapi tetap saja kita mengkonsumsi gula di dalam berbagai bentuknya. Itulah yang dipelajari di dalam psikologi kesehatan gitu. Nah, ada salah satu model yang menurut saya paling banyak digunakan di dalam bidang kajian itu, kajian psikologi kesehatan ini, namanya ada health belief model gitu ya.
Kalau bisa saya jelaskan sedikit, ini kalau teman-teman klik ya, ini akan mengarah pada referensi tentang health belief model gitu ya, bentuknya PDF dan nanti bisa diunduh. Jadi begini teman-teman, ini model ini menjelaskan bagaimana seseorang itu berperilaku terhadap sesuatu gitu ya. Ada yang namanya modifying factors, kemudian ada individual beliefs atau keyakinan pribadi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada modifying factor, ada usia, gender, etnis, personality, sosial ekonomi status, dan pengetahuan. Nah, tetapi ada juga keyakinan yang ini akan mendorong kita mau atau tidak melakukan sesuatu yang membuat kita sehat. Itu ini ada beberapa ya, perceived perceived susceptibility to and severity of disease. Artinya itu sejauh mana kita yakin sesuatu penyakit itu akan berat kita derita gitu ya. Tentu teman-teman sudah tahu bedanya kanker ketika kita derita dan batuk atau flu. Nah, ketika teman-teman itu yakin bahwa penyakit itu akan mudah menghabisi aku, bukan menghabisi ya, atau membuatku menderita, dan itu tekanannya tinggi, gitu ya, ancamannya tinggi, maka teman-teman cenderung tidak akan melakukannya, gitu ya. Misalnya, seseorang yang yakin ketika merokok itu dapat menyebabkan kanker dan akan membunuhnya dengan seketika, gitu ya, maka dia tidak akan merokok. Atau ketika dia yakin bahwa ketika dia tidak merokok, tetapi lingkungannya itu memproduksi banyak asap rokok dan itu akan berdampak buruk padanya, dia akan langsung menyampaikan pada orang itu bahwa ojo ngerokok, jangan merokok gitu ya. Nah, itu ada perilaku gitu ya. Kemudian ada perceived benefits. Jadi ini keuntungan apa yang akan kita terima gitu ya, atau kira-kira banyak untung atau ruginya ya antara threat ya ancaman dengan keuntungan itu. Kan jelas kalau sakit kanker pasti banyak ruginya daripada untungnya atau malah nggak ada untungnya gitu. Kemudian ada hambatan untuk itu, hambatan untuk tidak merokok katakanlah ya. Kalau misalnya dia yakin bahwa merokok itu menyebabkan kanker dan kanker akan menyebabkan kematian, tetapi ternyata lingkungannya tidak mendukung dan itu menjadi hambatan, gitu ya. Apalagi kemudian dia tidak memiliki self efficacy yang tinggi, tidak yakin dengan dirinya dan lebih mudah terpengaruh oleh lingkungannya, maka ya dia akan cenderung merokok saja walaupun dia tahu gitu ya. Dia tahu bahwa merokok itu lebih banyak jeleknya daripada buruknya. Nah, ini juga bisa teman-teman kaitkan juga ketika teman-teman ingin memahami di era pandemi ini, mengapa sih seseorang itu masih ada yang tidak menggunakan masker. Oh, bisa jadi dia tidak menganggap serius, gitu ya. Oh, bisa jadi dia menganggap menggunakan masker itu membuat engap, gitu, nggak bisa nafas, tidak bebas, gitu. Oh, bisa jadi karena tidak ada tuh yang mengingatkan untuk menggunakan masker, tidak ada yang menjatuhi hukuman, jadi tidak ada hambatan menurut dia. Dan dia yakin kalau dia tidak menggunakan masker, itu dia nggak akan dapat hukuman dan dia ya seperti yang lain mungkin tetap selamat gitu dari COVID. Jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk memahami mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdampak terhadap kondisi kesehatan mereka. Begitu. Nah,
itu penjelasan dari saya. Saya akhiri, kalau memang ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh, tetapi saya akan batasi 2 pertanyaan saja gitu.